Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita akan mencoba membahas soal prediksi ujian Poltekkes tahun 2021. Jadi, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik lainnya. Oke. Oke, ini soal selanjutnya tentang persiapan ujian masuk Poltekkes tahun 2021. Nah, soalnya seperti ini. Suatu larutan penyangga yang terdiri dari campuran antara CH3COH 0,01 molaritas dengan Ka 10 pangkat minus 5 dan CH3CONA 0,15 molaritas. Katanya ketika dicampur pH yang terbentuk 6. Yang ditanya, berapakah perbandingan antara volume CH3COH dengan CH3CONA pada larutan tersebut? Maka, untuk menjawab soal ini, itu materinya tentang larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga itu ada dua. Ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basah. Nah, untuk materi ini kita akan bahas apa itu larutan penyangga asam. Jadi larutan penyangga asam ini, di mana larutannya itu campuran antara asam lemah bercampur dengan garam. Atau asam lemah bercampur dengan basa konjugasi. Jadi asam basa konjugasi itu nanti selisih atom H-nya harus 1. Jadi ketika nanti di dalam soal, kita campurkan antara asam lemah dengan garam atau basa konjugasi, itu namanya disebut larutan penyangga asam. Di mana garam nanti ini, itu gabungan dari asam dan basa. Di mana asamnya ambil dari asam lemah di sini, dan basanya ambil dari salah satu basa kuat. Jadi ketika dicampur itu akan membentuk penyangga asam. Jadi kalau penyangga basa kebalikannya, yaitu antara basa lemah bercampur dengan garamnya atau dengan asam konjugasi. Nah, dari soal ini katanya yang dicampur adalah CH3COOH. Nah, CH3COOH ini dicampur dengan CH3COONA. Maka kita selidiki, kita identifikasi di mana CH3COOH ini itu termasuk kelompok senyawa dari asam lemah. Dan CH3CONA ini termasuk kelompok garam. Kenapa kelompok garam? Karena CH3COO ini itu berasal dari asam lemah CH3COH. H yang ini yang diganti oleh salah satu basa kuat. Di sini basa kuatnya adalah Na. Jadi ini campuran dari asam lemah dengan basa kuat. Jadi asam dengan basa itu namanya garam. Jadi CH3CONA ini termasuk kelompok garam. Jadi bisa kita lihat dari soal ini, bahwasanya yang dicampur itu antara asam lemah dengan garam. Jadi asam lemah dengan garam itu namanya campuran dari larutan penyangga yang bersifat asam. Gitu. Nah, dari soal ini yang dikasih tahu, CH3COH itu konsentrasinya 0,01 M. 0,01 molaritas. Dan CH3CONA itu 0,15 molaritas. Nah, yang ditanya perbandingan volume mereka. Berapa volume CH3COH banding dengan CH3CONA? Kita anggap aja volumenya ini X mililiter. Ini volumenya Y mililiter. Jadi perbandingan antara X dan Y. Nah, ketika dicampur ini, CH3COH dengan CH3CONA, katanya pH-nya sama dengan 6. Jadi kalau pH-nya 6 kan dapat konsentrasi H positifnya, maka itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Nah, jadi langsung aja kita jawab, karena ini rumusnya larutan penyangga asam,
itu rumusnya penyangga asam sama dengan konsentrasi H positif. Langsung aja pakai rumusnya. Cara cepatnya Ka kali milimol. Milimol dari asam lemahnya kita bagi dengan milimol garamnya. Milimol garam kita kali dengan N. N itu indeks garam dari yang lemah. Jadi kalau milimol di atas, milimol di bawah. Kalau mol di atas, mol di bawah. Kalau konsentrasi di atas, pakai konsentrasi yang di bawah. Nah, dari sini yang ditanya perbandingannya. Maka kita cari berapa perbandingan X dan Y-nya. Nah, tinggal kita masukkan nilai angka. H positifnya kan di sini dapat 10 pangkat minus 6. Jadi kita masukkan 10 minus 6. Nah, sama dengan Ka-nya dikasih tahu tadi 10 pangkat minus 5. Nah, milimol asam itu yang mana milimol? Jadi kalau nanti dia mol, itu kan rumusnya sama dengan M molaritas kali volume, itu satuannya liter, itu mol. Jadi kalau milimol boleh molaritas kali volume, tapi volumenya dalam mililiter, itu satuannya milimol. Nah, di sini kan molaritas, ini mililiter. Maka kita kalikan aja molaritas kali mililiternya, kan satuannya milimol. Maka bisa kita masukkan milimolnya, berarti 0,01 dikali X, itu dapatnya berarti 0,01 X. Dibagi garamnya, inilah garamnya. Kita kalikan juga 0,15 dikali dengan Y. Berarti dapatnya 0,15 Y. Dikali N. N ini indeks garam yang lemah. Jadi N ini sama dengan indeks dari garam, tapi kita ambil garam dari penyusun yang lemah. Nah, misalnya contoh, kalau garamnya CH3COOK, maka yang lemah di sini kan CH3COO dari CH3COH. Maka indeks itu yang di belakang, di sini indeksnya 1. Gitu. Tapi kalau garamnya misalnya CH3COO 2 kali Ca, kalsium asetat. Maka yang lemah kan CH3CO. Maka indeks yang di sini ada 2, maka N-nya langsung aja kita kalikan dengan 2. Masukkan nanti sini 2. Nah, garamnya CH3CONA, maka indeks yang lemah kan di sini. Berarti indeksnya dianggap 1. Oke. Nah, ini tinggal matematika aja, tinggal kita selesaikan. Ini kan 10 minus 6, ini 10 minus 5. Kan bisa habis ini. Nah, ini tinggal 0,1. Maka 0,1 kali 0,15 I kali 1 berarti terdapat 0,015 I. Itu sama dengan 0,01 X. Maka yang kita bandingkan kan X banding Y. Maka bisa kita buatlah ini X banding Y, ya kan? Sama dengan ini bagi ini. Berarti 0,015 dibagi dengan 0,01. Maka ini kalau bisa kita buatkan ini kan sama-sama dikali 1000, ya kan? Kalau dikali 1000 kan sama dengan 15 dibagi 10 gitu. Nah, bisa kita kecilkan ini kan 15 bagi 10. Berarti kan sama-sama bagi 5. Jika sama-sama bagi 5 dapatlah perbandingannya 3:2. Jadi bisa kita buat perbandingan asam asetatnya, berarti X tadi kita anggap asam asetatnya CH3, COOH, kita bagi dengan si garamnya CH3, COONA, itulah perbandingan volumenya sama dengan 3:2. Maka dari soal ini jawabannya adalah N-tok. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang selanjutnya seperti ini dia. Jika diketahui data percobaan dari reaksi P tambah Q menjadi R. Jadi ada data-data percobaannya. Nah, yang ditanya orde reaksi untuk P dan Q. Jadi berapa orde P di sini, berapa orde Q di sini. Maka ini nanti topiknya tentang laju reaksi. Jadi kalau nanti laju reaksi yang sering ditanya di ujian, Poltekkes itu mencari orde reaksi.
Maka dari sini bisa kita tentukan dulu bentuk persamaan laju reaksinya. Nah, jadi sebelum kita dapat orde, kita tentukan dulu persamaan laju reaksinya. Maka persamaan laju reaksi dari rumus ini, dari reaksi ini bisa kita buat P dan Q. R ini produk, ini reaktan. Jadi mencari persamaan laju, produknya nggak berpengaruh. Ambil aja yang reaktannya. Jadi bentuk umumnya bisa kita tulis V sama dengan, V itulah laju. Sama dengan tetapan K dikali konsentrasi P. Nah, si P ini kita anggap ordenya sebagai X. Boleh M gitu. Kemudian kali dengan orde konsentrasi si Q dengan berorde Y. Inilah yang kita cari berapa nilai orde P dan berapa orde Q. Jadi mencari orde di sini X dan Y, P dan Q ini, kita cari ordenya dari data-data percobaan ini. Jadi dari percobaan ini bisa kita tentukan berapa orde reaksinya. Nah, caranya gini dia. Yang pertama, mencari orde P ini, lihat aja data percobaan Q yang sama. Jadi bisa kita cari. Yang pertama kita cari orde P. Jadi orde P ini kita anggap tadi berorde X. Nah, caranya mencari orde P kita lihat data percobaan yang Q sama. Jadi kita ulang, mencari orde P yang ini, kita lihat data Q yang sama. Maka Q yang sama kan ini dia, 1 dan 2. Jadi yang sama kita coret aja, berarti dia nggak berpengaruh. Berarti yang kita masukkan data yang pertama, kita masukkan data yang kedua. Jadi kita masukkan ke bentuk umum persamaan laju tadi. Jadi kita bandingkan aja. Laju pertama banding laju kedua. P data pertama banding P data kedua. Jadi kita bandingkanlah ini. Yang pertama dan yang kedua ini kita bandingkan. Nah, di sini laju. Tapi kalau dia nanti waktu, itu berbanding terbalik. Di mana laju itu sama dengan sepertinya. Gitu. Nah, jadi karena ini laju, kita bandingkan. Laju pertama, laju kedua. Laju pertama ini 10. Laju kedua 90. Berarti bisa kita tulis 10 per 90. Sama dengan K itu tetapan belum bisa kita cari. Matikan aja ya, nggak berpengaruh. P 1 dan 2 ini dia. P 1 dan 2. Berarti bisa kita tulis 0,2 per 0,6. Inilah yang berorde X. Nah, kita masukkan lagi Q 1 dan 2. Tapi karena sama kan berarti 1. Ya kan habis. Nggak usah kita masukkan. Jadi bisa ini kita dapatlah orde X dari data ini. Nah, caranya kita sederhanakan. 10 per 90 kan berarti dapat 1/9 ini. Nah, 1/9 itu boleh nggak kita buat jadi 1/3 itu pangkat 2. Jadi 1/3 pangkat 2 kan sama dengan 1/9 gitu. Ini sama dengan kita sederhanakan 2/6. 2/6 itu kan juga kita kecilkan. Sama lah itu dengan 1/3 gitu. Jadi 1/3 ini pangkat X. Ya kan? Nah, jadi 1/3 pangkat 2, 1/3 pangkat X. Maka 1/3-nya kan habis. Maka X itu kan sama dengan 2. Oke ya. Itu dapat X-nya 2. Jadi orde X ini kita dapat 2. Nah, dengan cara yang sama, gitu juga. Kita cari orde Q. Kita balas ya. Orde Q itu sama dengan orde Y. Nah, mencari orde Q ini, kita lihat P yang sama di sini. Gitu. P yang sama berarti 1 dan 3 kan. Jadi bisa mencari orde Q, itu lihat data si P yang sama. Nah, P yang sama itu ada data 1 dan 3. Sama caranya, yang sama nggak usah kita bandingkan. Kita coret aja nih. Coret. Jadi bandingkan 1 dan 3. Ini kita bandingkan, ini yang kita bandingkan. Jadi kita masukkan laju pertama banding laju ketiga. Q-nya kita bandingkan, Q yang pertama banding Q yang ketiga. Nah, jadi laju pertama ini 10, laju ketiga 40. Berarti bisa kita tulis 10 per 40. Itu sama dengan P-nya kan sama, nggak usah dimasukkan. Q-nya aja langsung. Berarti 0,1 per 0,4 gitu. Inilah yang berorde Y. Nah, kan bisa kita kecilkan ini kan 10 per 40, berarti 1/4. Ini kita kecilkan juga kan sama dengan 1/4. Ini pangkat Y.
Nah, seperempat pangkat I. Seperempat itu kan artinya seperempat pangkat 1 berarti. Ini kan habis ya. Nah, berarti dapatlah I-nya 1. Jadi dapat X-nya 2, dapat Y-nya 1. Berarti kalau ditanya nanti ini berorder total berapa ini? Ya, berorder total itu kita jumlahkan X tambah Y-nya. Jadi X-nya 2, Y-nya 1, berarti order totalnya 3 gitu. Nah, yang ditanya order P dan Q. Ya udah, berarti order P-nya 2, Y-nya 1. Berarti 2 dan 1 ya, jawabannya C. Jadi kalau kita masukkan ke bentuk umumnya, X-nya 2, Q-nya 1. Jadi persamaan laju bisa kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi P berorder X. X-nya 2. Berarti P pangkat 2, Q-nya berpangkat 1. Gitu ya. Maka dari soal sini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang berikutnya. Diketahui persamaan reaksi berikut H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Nah, bisa kita tulis di sini konsentrasi reaksinya itu ada reaksi timbangan hidrogen bereaksi dengan iodin. Nah, bereaksi katanya ini menghasilkan 2HI. Nah, ini semuanya berfasa gas. Katanya dengan konsentrasi awal. Oh, berarti bisa kita buat di sini MBS. M itu mula-mula reaksinya, bereaksi atau terurai. Mula-mula, bereaksi atau terurai, dan terakhir sisa atau setimbang. Jadi MBS. Mula-mula, bereaksi, setimbang. Nah, dari soal ini katanya, dengan konsentrasi awal. Awal itu sama dengan mula-mula. Awalnya H2 0,4 dan I2 0,3. Jadi kita tulis ini H2-nya 0,4, I2-nya 0,3 M gitu. Nah, setelah mula-mula ini bereaksi katanya pada saat kesetimbangan. Jadi kalau ada kata-kata setimbang dihasilkan itu disisa setimbangnya lah. Tersisanya I2 0,1. Inilah I2. Mula-mula 0,3 bereaksi dengan 0,4 hidrogen. Sisanya I2 itu ada dapat kita di sini katanya 0,1. Nah, yang ditanya dari soal ini, tentukan harga tetapan setimbangan. Jadi tetapan setimbangan itu ada 2, KC dan KP. Nah, biasanya kalau ditanya KP itu ada tekanan. Nah, dari soal ini nggak ada tekanan, berarti maksud yang diminta dari soal ini adalah nilai KC. Jadi nanti rumus mencari KC itu rumusnya yang produk itu letaknya di sebelah kanan. Jadi produk yang kanan kita bagi dengan yang reaktan. Reaktan itu yang letaknya di sebelah kiri. Jadi kanan bagi kiri itu masing-masing kita pangkat dengan koefisiennya. Jadi rumusnya kanan bagi kiri pangkat dengan koefisien. Maka dari reaksi ini bisa kita buat bentuk umum persamaannya. KC rumusnya jadi yang kanan yang ini kan. Berarti konsentrasi si HI kita pangkat dengan 2. Dibagi konsentrasi H2 pangkat 1. Baru I2 pangkat 1. Inilah rumus KC-nya. Nah, sebelum kita masukkan nanti nilai KC HI berapa, H2I berapa, kita olah datanya ada yang ini. Jadi dari bentuk persamaan reaksi ini, kita harus dapat dulu keadaan setimbangnya semua. Jadi kita cari berapa setimbang H2, setimbang HI. Dapat, nanti setimbang ini kita masukkan langsung kemari. Nah, caranya seperti ini ngolahnya. Nah, I2 kan mula-mula 0,3 nih. Sisanya 0,1. Maka kan dapat yang bereaksi. Maka supaya 0,1 berarti kan kita tulis ini 0,2. Gitu caranya. Jadi 0,3 dikurang 0,2 kan 0,1. Maka dari yang 0,2 ini kita geser ke kanan, kita geser ke kiri. Dengan cara perbandingan koefisien. Lihat aja koefisien yang di sini sebelahnya. I2 ini kan koefisiennya 1. 1, 0,2. Maka logikanya kalau 1 di sini berapa? Nah, kan sama ini kan? Berarti 0,2 juga gitu. Nah, ini 0,4, ini 0,2. Berarti kan sisanya setimbangnya dapat 0,2 M gitu. Oke ya? Nah, sekarang si HI. 1 koefisiennya I2 ini kan 0,2. Jadi kalau 2 koefisiennya, ya udah 1 per 0,2. Berarti 0,2
Gitu. Ini mula-mula produk kan nggak ada ya. Ini 0,4. Nah, dapat semua setimbang ini kan? Maka yang setimbangnya ini kita masukkan langsung ke rumusnya. Berarti HI setimbangnya 0,4. Berarti 0,4 itu kan sama dengan 4 kali min 1. Ya kan? 4 min 1 kita kuadratkan. Dibagi H2 ini di H2 0,2. Berarti 2 kali min 1. I2-nya 0,1 berarti kan sama dengan 10 pangkat min 1. Tinggal matematika kita lah ini. Jadi kalau 4 kali min 1 pangkat 2, kalau kita jabarkan lagi nih, biar enak kita ngerjakannya kan. 4 kali min 1, itu kan sama juga kita kalikan lagi 4 kali min 1. Nah, dibagi dengan, ini sama ya, 2 kali min 1 pangkat 1, ini juga 10 min 1. Di sini kan min 1-nya habis dia, gitu. Ini juga sama kan, min 1-nya habis. Berarti tinggal kita kalikan aja nih kan. 4 bagi 2, kan dapat 2 ini. Maka ini ada 4. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, ya. Jadi untuk soal ini, nilai tetapan kesetimbangan reaksinya adalah 8. Oke, jadi jawabannya dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang selanjutnya. Jika atom aluminium 2713 ditembak dengan partikel X, sehingga menghasilkan isotop fosfor dan neutron. Maka yang ditanya partikel X yang dimaksud. Jadi ada partikel alfa, beta, gamma, positron, dan foton. Jadi untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu jenis sinar dan partikel. Jadi dalam radioaktif itu, sinar dibagi dengan 3. Ada namanya sinar alfa. Jadi alfa ini simbolnya. Nilainya 42. Baru ada sinar beta. Beta ini simbolnya ini dia B, beta. Nilainya 0 min 1. Kemudian ada sinar gamma. Nanti nilainya 00. Jadi sinar ada 3 ya. Alfa, beta, dan gamma. Kemudian ada sinar. Ada jenis partikel. Nah, partikelnya ini nanti ada partikel helium namanya. Helium itu nanti disimbolkan dengan He, helium. Nilainya itu 42. Kemudian ada partikel elektron. Nah, kalau partikel elektron itu disimbolkan E. Sama kayak beta 0 min 1. Kalau helium sama dengan alfa 42. Baru ada partikel proton. Nah, proton ini simbolkan dengan P, nilainya 1 proton. Baru ada partikel neutron. Nanti neutron ini disimbolkan dengan huruf N, neutron. Nilainya 10. Kemudian ada partikel positron. Kalau positron itu disimbolkan juga I, tapi nilainya 0 plus 1 di bawah. Ada partikel deuteron. Nah, deuteron ini simbolnya D21 atau boleh kita simbol H21. Ini namanya partikel deuteron. Baru ada partikel triton. Nah, kalau triton berarti T31 atau boleh kita H31. Inilah simbol dari sinar dan partikel. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bahas. Katanya nih soalnya, ada aluminium, berarti Al. Nah, memiliki masanya katanya 27 dan atomnya 13. Terus aluminium ini ditembak dengan partikel X. Kita nggak tahu partikelnya apa. Kita anggap partikelnya X. Ketika ditembak dengan partikel X, katanya menghasilkan, berarti tanda panah, menghasilkan isotop fosfor. Jadi fosfor simbolnya P. Nanti fosfor ini memiliki massa 31. Bisa juga isotopnya nanti 30. Jadi kita buatlah 30 di sini. Dan nomor atomnya itu fosfor 15. Nah, ketika menghasilkan fosfor dan neutron. Nah, neutron tadi apa simbolnya neutron? N. Berarti nilainya 10. Gitu.
Nah, yang ditanya partikel X. Udah gampang aja. Untuk menentukan partikel X, kita jumlahkan aja nomor massa yang di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan. Gitu juga dengan nomor atomnya harus sama kiri dan kanan. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Ini kan 30 ditambah 1 kan 31 di kanan. Ini 27. Maka supaya 31 kan berarti sisanya 4. Ini 27 tambah 4, 31 udah sama. Gitu juga di sini 13. Sebelah kanan 15. Berarti kan kurang 2 ini. Nah, kan dapat. Berarti 13 tambah 2, 15 sama. Jadi karena X ini kita tulis 42, maka X ini samalah dengan partikel alfa. Nanti nilainya 42. Ini namanya disebut alfa. Maka dari soal ini, jawaban yang tepat adalah ayam. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang selanjutnya. Ada CH3 buka kurung 3 kali COH. Adalah contoh dari senyawa alkohol tersier, alkohol primer, alkohol sekunder, aldin, atau ether. Maka nanti dari sini kita bahas dulu satu-satu untuk alkohol. Nah, jadi kalau nanti alkohol, ini rumus molekul dari alkohol itu samalah kita tulis dengan CN H2N tambah 2O. Inilah rumus molekulnya. Tapi kalau ditanya, gugus fungsi alkohol itu adalah ROH. Di mana R ini adalah gugus alkil. Artinya kalau ada strukturnya OH, itu pasti berarti nanti gugusnya adalah punya alkohol. Nah, alkohol itu dibagi 3. Nah, nanti ada jenis alkohol itu ada namanya alkohol primer. Ada alkohol sekunder dan ada alkohol tersier. Jadi kita bahas satu-satu dulu alkohol primer. Jadi alkohol primer ini di mana atom C mengikat satu gugus COH pada yang lain. Atau cara cepatnya gini aja. Jadi kalau nanti dikatakan alkohol primer, kalau dikasih tahu model struktur itu ada gambar struktur Lewisnya. Cara cepatnya kalau dia kelompok alkohol primer, itu nanti mengikat strukturnya CH2OH. Jadi kalau ada strukturnya CH2OH, OH mengikat CH2, itu alkohol primer gitu. Dan kalau dikasih tahu model nama itu nanti di mana kalau alkohol kan berakhiran ol dia, ol. Jadi olnya itu wajib bernomor 1. Jadi kalau dia nanti nomor 2 berarti bukan alkohol primer. Yang penting olnya nomor 1. Nah, contohnya maksudnya gimana gini contoh. Contoh misalnya boleh kita buat 1 propanol. Nah, jadi kalau 1 propanol ini termasuk alkohol primer. Kenapa? Karena ol yang di sini itu kan bernomor 1. Jadi kalau dia bernomor 1 alkohol primer. Gitu, ya. Itu kalau alkohol primer. Yang kedua ada alkohol sekunder. Nah, kalau alkohol sekunder ini gini cara cepatnya. Kalau di alkohol sekunder dikasih tahu model struktur, itu triknya kita kurangkan hanya 1 dari alkohol primer. Jadi kalau kurang 1 maka strukturnya jadi CHOH. Jadi kalau OH mengikat CH itu alkohol sekunder. Nah, kalau model nama cara cepatnya gini aja. Kalau model nama olnya itu nggak boleh bernomor 1. Kenapa? Kalau nomor 1 nanti di alkohol primer. Jadi olnya nggak boleh bernomor 1. Dan yang kedua, nggak boleh sama dengan nomor cabang. Jadi ol nggak boleh nomor 1 dan nggak boleh nomor cabang. Nah, maksudnya biar lebih paham gini contohnya contoh. Nah, olnya nggak boleh nomor 1. Ya kita anggap misalnya 2 propanol. Nah, di sini kan propanol. Ujungnya ol. Olnya nggak boleh nomor 1. Ini kan nomor 2. Nah, kalau nomor 2 berarti alkohol sekunder. Bisa aja nomor 3. 3 propanol. Nah, kalau pakai cabang misalnya gini. Cabangnya ada 3 metil. Nah, cabangnya 3 metil. Olnya nggak harus sama dengan cabang. Berarti nggak boleh sini nomor 3. Dan nggak boleh nomor 1. Misalnya nomor 2.
Jadi 3 metil 2 pentanol. Nah, ini alkohol sekunder. Kenapa? Karena olnya nomor 2, nggak nomor 1, dan cabangnya nggak sama dengan nomor 2. Sekunder lah itu. Gitu. Ya, yang ketiga, ada alkohol tersier. Nah, kalau alkohol tersier, ciri-cirinya, kalau model struktur, itu dikasih tahu kita kurang lagi satu dari sini. Jadi mengikat COH. Jadi kalau strukturnya OH mengikat C, itu alkohol tersier. Ya. Kemudian kalau nanti model nama, itu nanti olnya harus sama dengan nomor cabang. Jadi kalau olnya sama dengan cabang, tersier. Jadi mudah menghafalnya. Jadi kalau alkohol primer, olnya sama dengan nomor 1. Kalau alkohol tersier, olnya sama dengan cabang. Tidak nomor 1, tidak nomor cabang. Nah ini dia, berarti alkohol sekunder gitu. Nah ini contoh misalnya alkohol sekunder. Ol sama dengan cabang. Contoh cabangnya nomor 2. 2 metil. Nah di sini ada gugus OH wajib nomor 2. Harus sama dia. Misalnya 2 butanol. Maka 2 metil 2 butanol. Olnya nomor 2. Metilnya nomor 2. Sama. Berarti alkohol tersier. Gitu. Nah untuk menjawab soal ini bisa kita tulis nih. CH3 3 kali COH. Itu strukturnya berarti kan ada OH di sini. Jadi kalau ada OH, maka dipastikan dia adalah gugus alkohol. Nah, masalahnya alkohol apa? Alkohol primer, sekunder, atau tersier. Jadi kita gambarkan strukturnya ini. CH3 3 kali. Berarti kan sama itu model ini C. CH3-nya diikat 3 kali. Berarti di atas ada CH3. Di kiri ada CH3. Dan di bawah ada CH3. Gitu. Nah, di sampingnya lah kita buat inilah gugus OH-nya. Nah, maka dikelompokkan ini termasuk alkohol apa? Kita lihat. Di sini gugus OH. OH ini mengikat ada satu atom C. Hanya nggak ada. Jadi kalau dia hanya nggak ada, COH. Kita lihat ini dia, COH. Jadi kalau mengikat COH, maka dikatakan inilah alkohol tersier. Nanti kalau ini ditanya namanya, membuat nama kan rantai terpanjang. 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. Maka ini bisa dikatakan namanya jadi apa nih? 1, 2, 3. Berarti cabangnya ini kan, kita buatlah ini misalnya ini cabangnya. Cabangnya di nomor 2. Jadi namanya ini kan boleh kita tulis 2 metil. 2 metil. Terpanjangnya 1, 2, 3. Di nomor 2 juga OH. Berarti 2 metil, 2 propanol. Ini nama kimianya. Ol itu menandakan alkohol. Jadi olnya nomor 2, cabangnya nomor 2. Sama. Berarti namanya alkohol tersier. Ya. Nah, berarti dari soal ini jawabannya adalah ayam. Oke. Kita lanjut soal yang berikutnya. Oke. Ini soal yang terakhir. Unsur A dan B dapat membentuk dua senyawa biner AXBY. Nah, senyawa pertama tersusun dari 14 gram A dan 3 gram B. Dan senyawa kedua terdiri dari 7 gram A dan 4,5 B. Jika senyawa kedua adalah AB yang terbentuk, maka yang ditanya rumus molekul untuk senyawa yang pertama. Nah, jadi maksud soalnya seperti ini dia. Jadi ada dua senyawa. Yang pertama kita buat dulu ini ya, senyawa yang pertama. Nah, senyawa yang pertama itu terbentuk dari kita misalkanlah anggap senyawanya AXBY. Berarti di dalam senyawa ini kan ada A ada B. Katanya massa A itu terdiri dari 14 gram si A. Dan si B-nya ada sebanyak 3 gram. Kemudian untuk senyawa yang kedua. Untuk senyawa yang kedua, itu senyawa yang terbentuk adalah AB. Jadi kalau terbentuk senyawa AB, berarti terdiri dari A-nya 1, B-nya 1 gitu. Nah, katanya massa A itu dikasih tahu sebanyak 7 gram. Sementara si B itu sebanyak ada 4,5 gram.
Nah, yang ditanya rumus untuk senyawa yang pertama. Ini mau kita cari apa rumusnya. Jadi sebelum tahu rumusnya itu kita cari perbandingan indeksnya. Perbandingan atom X banding Y. Nah, sebelum tahu kita senyawa yang pertama ini, itu kita bergerak dari senyawa yang kedua. Karena dikasih tahu ada ini senyawa AB. Nah, jadi di sini kita cari dulu rumus molekulnya, rumus empirisnya. Caranya, kita bandingkanlah mol kedua unsur itu. Maka bisa kita tulis molnya unsur yang A bagi dengan unsur si B. Berarti mol A bandingkan mol B itu sama dengan perbandingan atomnya udah dapat tadi sini kita. AB berarti 1 si A, B-nya 1. Berarti 1 banding 1. Maka masukkanlah mol itu kan sama dengan gram per AR. Maka dari sini kita dapat nanti AR-nya A berapa, B-nya berapa. Nanti kita masukkan kemari. Nah, masukkan berarti gramnya si A berarti 7 per AR-nya A kita nggak tahu. Ini mau dicari AR-nya senyawa si A. Dibagi gramnya si B 4,5 per ARB. Nah, inilah yang sama dengan 1 banding 1. Maka bisa kita naikkan ini kan sama lah ini artinya berarti 7 dikali ARB. 7 kali ARB dibagi 4,5 ARA. Inilah yang sama dengan 1 banding 1. Maka bisa kita kawin silang ini kan. Berarti bisa kita tulis di sini 4,5 ARA itu sama dengan ini kita kali 1. Berarti 7 dikali ARB. Maka bisa kita buat perbandingannya kan ini AR si A unsur A banding dengan AR unsur si B, ya kan? Berarti ini sama dengan 7 dibagi 4,5. Maka biar ini enak perbandingannya sama-sama kita kali 2. Berarti 7 kali 2, 14. Ini kita kali 2, 9. Jadi bisa kita dapat ini perbandingannya kan? Berarti ARA banding ARB. Itu sama dengan 14 banding 9. Artinya, bisa kita ambil kesimpulan di sini, ARA itu sama dengan 14 dan ARB itu sama dengan 9. Inilah kesimpulannya. Nah, udah dapat AR-nya masing-masing, baru kita masukkan ke senyawa yang pertama. Nah, yang mau kita cari sekarang gantian X dan Y. Maka bisa kita tulis jadi mol A banding dengan mol B itu sama dengan perbandingan indeksnya X banding dengan Y. Nah, masukkanlah mol itu gram per AR. Nah, gramnya senyawa yang pertama si A ini kan 14 gram. Berarti 14 gram per AR yang kita dapat dari senyawa B. Nah, AR-nya tadi kita dapat sini kan 14. Berarti 14 dibagi 14 per si B. Gramnya 3, berarti 3 dibagi AR-nya si B tadi kita dapat dari sini 9, berarti 3 per 9. Itulah yang sama dengan X banding Y, perbandingan atom. Maka bisa kita kecilkan ini kan berarti 1 per 3 per 9 kan sepertiga ini. Berarti sama dengan X per Y. Maka 3-nya ini kan ke atas ya, berarti 3 banding 1. Jadi 3 banding 1 sama dengan X banding Y. Berarti kesimpulan, X-nya 3, berarti Y-nya 1. Maka dari sini kita dapat rumus molekulnya jadi A3B. Itulah untuk senyawa yang pertama. Oke? Maka dari soal ini, jawaban yang tepat adalah C. Oke, inilah prediksi ujian Poltekkes tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai acuan kalian yang untuk mengikuti ujian Poltekkes. Tetap semangat, tonton terus video YouTube Ruang Para Bintang agar kalian tidak ketinggalan tentang video-video menarik lainnya. Oke, terima kasih.